Hari ini kita menyambung firman Tuhan kita, yaitu Januari. J-nya itu apa ya? Kita masih dalam topik J yang kedua, yaitu jangkau visi yang lebih besar lagi. Amin. Tahun ini kita mau menjangkau visi yang lebih besar, dan kita sudah sampai pada minggu yang ketiga. Minggu pertama kita belajar bagaimana kita harus memandang ke depan, jangan pandang ke belakang. Dan kita mandang ke depan dan berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan Tuhan. Amin. Minggu yang lalu kita melihat bagaimana kita harus memiliki mata hati yang terbuka, melihat kepada apa yang mau dijadikan kepada kita, bukan apa yang terjadi kepada kita. Kita juga perlu melihat dengan jelas. Amin. Jadi bukan hanya bayangan saja, tetapi dengan jelas. Dan kita juga harus melihat luas. Semakin tinggi kita, semakin luas penglihatan kita. Dan untuk itu kita harus mengasah diri. Ada bagian kita bukan hanya berdoa, tapi kita asah diri. Kita harus melatih keterampilan dan menyediakan bejana-bejana kosong, supaya Tuhan bisa mengalir dan memakai kita lebih luar biasa lagi. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang ini saudara, kita melihat visi yang benar datang dari mana, dan kemudian kita juga akan melihat betapa pentingnya kita menuliskan visi, dan yang terakhir kita akan melihat juga saudaraku mengenai pentingnya kita mengerjakan visi, dan nanti saya akan terangkan pada waktu kita mengerjakan visi apa beda visi dan goal dan bagaimana mengaplikasikannya saat ini di dalam hidup kita. Yang siap untuk itu katakan saya ya Tuhan. Visi yang benar datangnya dari mana? Visi yang benar datangnya dari Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan dikatakan Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, Rohnya Tuhan kepada semua manusia. Bukan hanya kepada orang yang percaya saja, bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi kepada semua manusia. Kepenuhan Roh Kudus membawakan visi dan impian kepada kita. Bila kita merindukan ada visi yang benar, bukan ambisi pribadi, tetapi visi yang benar dari Tuhan, maka kita semua harus penuh dengan Roh Kudus. Alkitab berkata, janji Tuhan yang utama adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah jaminan bagi semua janji yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi dapat Roh Kudus, dapat semua janji yang difirmankan oleh Tuhan. Saya berdoa semuanya penuh dengan Roh Kudus, semuanya berlimpah kegenapan janji Tuhan. Jadilah, 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 jadilah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Tanda orang penuh dengan Roh Kudus, Alkitab berkata, tanda yang pertama adalah berbahasa roh. Amin. Nah, visi yang besar, yang benar, visi yang benar datang dari Roh Kudus. Dan visi yang benar pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus pekerjaannya mengingatkan kepada kita akan firman Tuhan dengan cara yang unik. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kufirmankan, yang telah kukatakan padamu. Roh Kudus mengingatkan kita akan perkataan firman Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya kita harus mengisi hati kita dengan firman Tuhan.
Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita ketahui dengan caranya yang unik. Kita tidak bisa diingatkan oleh hal-hal yang tidak pernah kita masukkan ke dalam hati kita. Itu sebabnya kita harus mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Saya dorong kita semuanya untuk membaca pembacaan Alkitab kita. Amin. Nah, saudara, kita perlu pengetahuan agar kita tidak binasa. Dan salah satu pengetahuan yang kita butuhkan adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Dalam terjemahan Open Bible sekali lagi Hosea 4 ayat 6, umatku binasa bukan karena kurang bahasa roh, bukan karena kurang berpuasa dan berdoa, tapi karena kurang pengetahuan. Itu sebabnya kita harus memperkaya diri dengan firman Tuhan. Banyak kita pengen visi yang besar, tetapi firman Tuhan yang kita punya kecil. Nggak mungkin, sayang. Alkitab berkata dasar daripada kehidupan kita yang kokoh adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam terjemahan lama dikatakan hampir sama, tapi terjemahan lama memang sedikit sulit dimengerti karena dikatakan, maka hendaklah dalam hatimu segala firman yang kusuruh kepadamu pada hari ini. Simpan firman Tuhan supaya ada yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dan Rasul Paulus berkata-kata dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan firman Tuhan. Kalau boleh saya katakan dengan hormat, dia penuh firman Tuhan lebih daripada semua murid Yesus yang lain. Amin. Perlu sekali visi dan impian dalam hidup kita. Mengapa? Ada 3 hal keperluannya dalam hidup kita. Yang pertama sekali, Roh Kudus memberikan visi dan impian tentang masa depan kita supaya kita bisa mempersiapkan diri. Bukan dipamerkan, bukan disaksikan, tetapi mempersiapkan diri. Jadi kita perlu visi dari Roh Kudus supaya kita itu boleh tahu masa depan kita dan kita bersiap. Kita perlu visi dari Roh Kudus supaya kita dapat menghindarkan bahaya yang datang kepada kita. Itu mengenai Firaun, dia bermimpi dan dia tahu bahwa akan ada kelimpahan, tetapi kemudian akan ada kelaparan hebat, bukan hanya di Mesir saja tapi di seluruh dunia. Dan Tuhan memakai Yusuf untuk mengartikan mimpinya, maka bukan hanya Mesir terbebas daripada kelaparan besar, Mesir malah menjadi berkat bagi seluruh dunia. Amin, saudaraku. Tuhan memberikan visi kiranya kepada saudara sekalian, bukan hanya kita terbebas dari persoalan, tetapi pada waktu persoalan datang, kita menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Jadilah dalam nama Yesus. Amin. Dan yang ketiga, mengapa perlu visi? Karena Roh Kudus mau mengarahkan kita jalan mana yang harus kita tempuh. Paulus bermimpi tentang pelayanannya ke Makedonia. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 9-10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus dalam suatu visi, dalam suatu penglihatan. Seorang Makedonia berdiri dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Makedonia. Amin. Jadi nomor 1, visi itu penting sekali. Dia datang dari Roh Kudus, tetapi tidak pernah bertentangan daripada firman Tuhan. Perlu kita kaya dengan firman Tuhan. Dan kemudian kita lihat penting visi supaya kita bisa bersiap untuk masa depan, terhindar dari bahaya, bahkan menjadi berkat ketika masa-masa kesukaran, dan kemudian tahu ke arah mana yang harus kita tempuh. Amin. Yang kedua, penting menuliskan visi. Goyang kiri kanan saudara, tanya, coba, sudah kau tuliskan itu saudaraku? Amin. Penting menuliskan visi. Di sini dikatakan ya 2 perkara dalam ayat 2 ya. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nomor 1 dikatakan tuliskan visi itu pada wadah yang ada. Sekarang ini wadahnya adalah kertas atau catatan kita. Nomor 2, ukir pada loh.
Yang firman Tuhan berkata, loh itu bukan lagi batu, tetapi hati kita. Amsal 3 ayat 3, Amsal 7 ayat 3. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tambatkanlah semua itu pada jarimu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Lebih jelas Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, bahwa karena ternyata kamu adalah surat Kristus, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Amin. Jadi dikatakan bukan lagi loh batu tapi loh hati manusia. Visi harus ada di hati. Walau hanya berupa impresi, tapi kita tulis di catatan supaya itu jadi komitmen. Ya setuju katakan amin. Mengapa penting menuliskan visi? Ini berbeda dengan menuliskan ayat Alkitab kemarin. Menuliskan firman Tuhan. Haleluya. Ada dua. Mengapa penting menuliskan visi? Yang pertama sesuai firman Tuhan tadi dikatakan, supaya orang bisa berlari setelah membacanya. Habakuk 2 ayat 2 mempunyai dua terjemahan yang berbeda artinya. Dan saya mengambilnya dari terjemahan Open Bible dan juga terjemahan literal translation. Dikatakan begini. Lalu Tuhan menjawab aku katanya, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah di atas loh-loh, supaya mereka yang membacanya dapat berlari. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan adanya visi yang dituliskan, kita dapat berlari. Haleluya. Nah, Abraham sempat dialihkan daripada visinya, daripada janji Tuhan dalam hidupnya. Dia mendapat impresi bahwa hidupnya itu sia-sia. Kekayaannya sia-sia. Berkat Tuhan itu sia-sia. Dan dia akan mati. Dalam Kejadian 15 ayat 1-3 dan 5-6 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kalau hari ini Tuhan berkata pada saya, yang mana hari ini pun Tuhan berkata, saya akan berkata, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tapi apa kata Abram? Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apalagi yang kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyi itu. Kata Abram lagi, engkau tidak berikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti jadi ahli waris. Mak, ngeri nih. Udah mulai tunjuk-tunjuk dia. Yang mengerti katakan amin. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, sekarang diberikan visi yang baru. Coba lihat ke langit. Pandang ke atas, hitung bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan yang paling luar biasa, setelah ada visi itu dicatatkan dalam firman Tuhan, percayalah Abram kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dengarkan baik-baik. Maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dijadikan dulu di alam roh, baru dinyatakan di dunia nyata. Maka saudara harus punya visi. Amin. Nah sekarang orang yang tidak punya visi bukan berarti dia tidak beribadah dan tidak mendengarkan firman. Lihat Abraham. Dia sudah kehilangan visinya. Dia merasa kematian dekat padanya. Tapi dia masih bisa dengarkan firman. Masih beribadah. Mereka beribadah juga, mendengarkan firman. Tapi tanda daripada orang yang kehilangan visi. Ada 5 tandanya. Tanda orang yang kehilangan visi, tanda orang yang memerlukan visi dari Tuhan. Nomor 1, tidak menghargai berkat dan pemberian Tuhan. Aku akan memberikan upah padamu Abraham. Apalagi yang kau berikan Tuhan. Itu nomor 1, tidak menghargai berkat Tuhan. Tidak menghargai bahwa hari ini kau masih hidup. Tidak menghargai ada nafas kehidupan.
sehat kita, tidak celaka, hargai, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Jangan doakan kenapa hidupku susah Tuhan. Jangan demikian. Nomor 2, melihat pada hal yang negatif. Begitu besar berkat pada Abram, tapi dia berkata, aku akan mati. Aku akan meninggal. Nah, sayang, jangan demikian. Itu artinya sudah kehilangan visi atau memerlukan visi yang baru. Nomor 3, melihat selalu kepada kekurangan. Abram berkata, aku tidak punya anak. Dia punya harta, dia punya lembu, dia punya keledai. Dia punya istri yang cantik yang diingini oleh raja-raja dunia ini. Tapi perhatiannya hanya satu, nggak punya anak, nggak punya anak, nggak punya anak, nggak punya anak. Sayang, hitung berkat kita. Kalau sudah mulai kayak gitu, nggak punya ini aku, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Sayang, ada orang berkata begini, aku mengeluh karena sepatuku rusak, sampai aku melihat orang yang gak punya kaki. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Nomor 4, dia selalu mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri. Tuhan berkata akan ada keturunanmu. Tapi dia pakai pikirannya dan dia berkata, yang mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsi itu. Bukan anakku. Itulah buktinya dia pakai pikirannya. Dia menikahi Hagar, sehingga lahirlah Ismail. Orang-orang yang kehilangan visi selalu memakai kekuatannya sendiri. Dan nomor 5, mulai mempersalahkan orang lain, bahkan berani mempersalahkan Tuhan. Lihat doa saudara, kalau saudara mulai berkata, kok lama kali Tuhan? Kenapa belum datang juga? Hati-hati, engkau perlu visi yang baru. Abraham mulai berkata, engkau tidak memberikan padaku keturunan, sehingga inilah yang jadi. Hambaku yang memiliki semua hartaku yang kukerjakan dengan susah payah ini. Sayang, jangan demikian. Itu tandanya kita butuh visi. Amin. Kalau ada salah satu dari 5 tanda ini, maka saudara butuh visi dari Tuhan. Apalagi kalau 5 sudah terjadi, dalam nama Yesus bukan hanya butuh visi, butuh bertobat. Haleluya. Jadi kalau sudah dapat visi, kita harus catat visi itu. Bukan hanya di hati kita, tetapi juga buku catatan kita. Sehingga kita dapat berlari-lari kepada visi itu. Amin. Jika kita tidak mencatatnya, maka ada kemungkinan kita dialihkan oleh dunia ini. Disimpangkan oleh berbagai tawaran dunia ini seperti Abram. Sehingga sama sekali kita tidak lagi mengingat visi tersebut. Dan hidup kita jadi membuang waktu, tenaga, dan sumber daya kita. Haleluya. Di dalam dunia ini ada banyak tekanan, godaan, cobaan yang mengalihkan kita dari visi dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mencatatnya. Agar setiap hari kita bisa berlari, dan kita tidak buang waktu, tidak buang tenaga, tidak buang sumber daya. Semua berkata, tidak buang waktu, tidak buang tenaga, tidak buang sumber daya. Amin. Menemukan kekuatan. Nomor 2, berkat daripada menulis visi. Menemukan kekuatan pada saat penantian. Dari cerita di atas tadi, kita tahu bahwa visi bukan hanya membuat kita terus berlari pada kegenapannya, tetapi juga memberikan kekuatan pada kita saat penantian kita akan kegenapan visi. Habakuk 2 ayat 3 berkata bahwa semua penglihatan ada penantiannya. Semua visi tidak langsung jadi. Seorang petani menanam padi tidak langsung menuai panennya walaupun yang ditanamnya itu bibit unggul. Walaupun itu bibit unggul, dia tetap harus menunggu dengan sabar. Tapi dia tidak tinggal diam saja, ia menyiangi tanamannya, membersihkannya dan menjagainya. Demikian juga yang terjadi pada visi kita. Kita tidak bisa mengharap itu jadi langsung begitu saja ketika kita melihatnya. Kita harus menantikannya dengan iman. Agar benih firman Tuhan itu tumbuh dan kemudian menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Dan visi tidak akan berlambat-lambat. Dan dikatakan kalaupun itu agak lambat, nantikan. Karena itu sungguh-sungguh akan datang. Amin saudaraku. Jadi memang ada waktu penantian. Dan penantian itu saudara, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus berdoa dan bekerja dengan iman. Tetapi banyak orang yang capek menanti, dan itu bukan hal yang luar biasa. Alkitab mengatakan dalam Matius 25 ayat 5,
5 darah yang bijaksana dan bodoh, dua-duanya, 10-10-nya, sama-sama tertidur. Jadi bukan masalah rohani nggak rohani sayang, memang menanti ini nggak enak. Jadi dalam menanti visi ada saatnya kita itu capek dan pengen tidur. Tapi kalau kau catat, ada kekuatan. Visi yang dituliskan membuat kita bisa gaspol. Jangan kasih kendor amang. Gaspol. Nah saudara, kenapa kita perlu gaspol? Karena memang setelah kita punya penglihatan, ada setan yang mau menghalangi kegenapan itu jadi pada kita. Haleluya. Engkau tidak akan jatuh dan engkau tidak akan gagal. Amin. Nomor 3 yang terakhir, yang masih diberkati, katakan amin. Ini yang paling penting. Pentingnya mengerjakan visi. Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri ke timur, ke barat, ke utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Perlu saya beritahu kepada saudara bahwa Abram ada di puncak bukit bersama dengan si Lot. Dan dia berkata, kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Maka Lot melihat lembah Sodom dan Gomora begitu indah bagaikan taman sorga, dan dia pilih ke sana tanpa memperdulikan di sana ada dosa yang luar biasa. Sayang, dengarkan saya baik-baik. Setelah itu kelihatannya, dengar baik-baik, kelihatannya Abraham kalah telak. Betul atau tidak? Seolah-olah kita itu selalu dapat pilihan kedua. Saya mau beritahu pada saudara supaya saudara mengerti indahnya kita mengalah. Amin. Dia berkata, si Lot tidak berhak. Lot kaya karena Abraham, bukan karena dirinya sendiri. Dia tidak memiliki perjanjian, Abraham yang memiliki perjanjian. Betul? Perhatikan baik-baik. Kita semuanya tahu ketika dikatakan kau pilih ke kiri, aku ke kanan. Kau pilih ke kanan, aku ke kiri. Kan begitu? Tapi lihat apa kata Tuhan. Setelah Lot pergi, meninggalkan Abraham, dan Abraham berdiri sendirian di sana, Tuhan berkata, lihat ke semua penjuru, dan semua yang kau lihat itu kuberikan padamu. Dengar saya, memang ketika dia pergi ke sana, kita harus pergi ke tempat lain yang kelihatannya kurang diberkati, kelihatannya kurang basah secara dunia, tetapi di alam roh menuliskan bahwa itu milik saya. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya dikatakan visi harus menanti, tapi dia akan jadi kenyataan. Bahwa Sodom dan Gomora yang itu betul-betul indah katanya, itu milik Abraham. Dan betul, bukan Sodom dan Gomora yang jadi milik Abraham, karena itu bukan hanya itu maksudnya saudara, karena itu pada akhirnya dihancurkan Tuhan. Lihat, betul-betul tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tuhan tidak bohong. Jadi jangan pikir karena orang dunia mencurangi kita, maka sekarang kita nggak punya pilihan kedua lah. Jadi rugi kita. Gak ada lagi yang bisa kita buat. Jangan pernah berpikir demikian. Dapatkan visi dari Tuhan. Lihat ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Sejauh engkau melihat, asal engkau lihat, aku akan berikan itu kepadamu, kepada saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Boleh lebih semangat lagi. Kerjakan visi dari Tuhan. Ada banyak orang yang diberikan visi besar dan indah, beserta dengan tugas yang melelahkan. Visi yang besar pasti datang dengan tugas yang besar juga. Yang mengerti katakan amin. Makanya jangan pakai cara-cara sendiri. Pakai cara Tuhan. Percaya Tuhan yang berjanji adalah setia. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Nah, sekarang dengan cepat saya beritahu kepada saudara bagaimana mengerjakan visi. Dalam mengerjakan visi kita perlu langkah-langkah yang nyata. Dan setiap langkah-langkah yang konkret itu namanya goal. Semua kita berkata goal. Visi atau impian adalah gambaran besar yang diberikan Tuhan kepada kita tentang apa yang menjadi tujuan kita atau apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kemampuan kita untuk melihat maksud dan tujuan rencana Tuhan jadi kenyataan. Itu gambaran besar. Amin. Itu visi. Itu impian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau membangun gedung mewah 20 tingkat dan berkata kepada kontraktor, bangunkan aku sebuah gedung mewah 20 tingkat. Dari luar harus kaca dan di dalam harus bergaya klasik. Banyak pintunya. Pokoknya nggak boleh salah ya. Percayalah saudara, hasilnya pasti salah. Perlu ada namanya blueprint sebagai patokan visi yang dilihat terus oleh kontraktor. Ada namanya cetak biru yang dilihat oleh kontraktor sehingga dia dapat mengerjakannya dengan baik. Jadi saudara, jadi permasalahan. Kenapa? Karena hanya ngomong, nggak dituliskan, nggak ditunjukkan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, harus ada blueprint. Itulah dia visi yang dituliskan. Sekarang goal. Goal adalah langkah-langkah untuk mencapai visi. Satu langkah tindakan konkret, nyata dan terukur dalam waktu dan pergerakan yang menuju pada kegenapan visi. Lukas 14 ayat 28. Contoh, kalau kita mau berangkat ke Eropa, berapa banyak yang mau berangkat ke Eropa untuk berwisata? Saya, haleluya, amin. Dalam nama Yesus, jadi bagi kita semua, amin. Kalau kita mau berangkat ke Eropa, tidak cukup dengan berkata saya sambil mengangkat tangan. Harus ada tindakan nyata. Ada waktu keberangkatannya kapan. Harus menabung dulu untuk biaya perjalanan. Nggak bisa berkata, Tuhan ada keajaiban, ada orang yang bayar. Tentukan waktu keberangkatannya, biayanya, cari turnya, tambah pengetahuan tentang negara yang dikunjungi. Persiapkan paspor, persiapkan koper, pakaian yang cocok, jaga kesehatan. Nah sekarang, visinya adalah berangkat ke Eropa. Goalnya menentukan waktu keberangkatan, mau musim dingin atau musim panas, beda. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus terserah. Dan kemudian menabung untuk biaya perjalanan. Ada tindakan konkret. Jangan hanya Tuhan, tolong Tuhan sediakan. Berapa persen yang saudara sisihkan? Kalau saudara sisihkan 0,1%, berangkat juga ke Eropa. Tapi 2 abad lagi. Haleluya. Itu namanya goal. Semua goal itu harus dikerjakan dengan setia, sabar, tekun dalam batas waktu. Jadi tidak bisa nggak ada batas waktunya. Iyalah nanti ku siapkan pasportku. Kalau memang kita mau pergi, ada goalnya. Dan nggak bisa semuanya. Tuhan. Saya sudah katakan, bukan salah saya lagi. Dan kau tidak bisa salahkan Tuhan seperti Abraham. Kenapa aku tidak kaya? Kenapa aku tidak sampai pada bangsa-bangsa? Karena memang kau nggak kerjakan. Karena memang kau tidak belajar bahasa Inggris, gimana Tuhan mau bawa pada bangsa-bangsa jadi berkat? Contoh, dapat berbicara, visi dapat berbicara dalam bahasa Inggris dalam 1 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, sudah cari guru bahasa Inggris? Sayang kalau tiap minggu, Tuhan bisa aku bahasa Inggris Tuhan. Kira papa sadar ala basikara basade. Saya sampai Yesus datang pun gak akan bisa bahasa Inggris selain yes dan no. Tahukah saudara semua visi harus ada pengorbanan? Kan kita sudah belajar, betul atau tidak? Ya dibayar dong. Amin. Saudara berkata guru bahasa Inggris mahal, setidaknya aplikasinya kan murah. 600.000 pun bayar cuma 50.000-nya 1 bulan. Tiap hari saudara bisa belajar, betul atau tidak? Bayar. Nah sekarang, kapan waktu saudara belajar bahasa Inggris? Jam berapa sampai jam berapa tiap hari? Makanya gak bisa-bisa sudah 10 tahun ini. Karena yang ada cuma visi dan kerinduan. Sayang kalau engkau rindu, datang jumpai. Jangan cuma rindu hatiku Bapa. Terbayang-bayang di pikiranku ini Bapa. Datang, jumpai. Haleluya. Goal harus berpatokan pada visi. Karena kalau kita berbeda, nggak sampai pada arah yang sama, engkau belum mau
bisa belajar bahasa Inggris, tapi yang kau dapat guru bahasa Batak. Gawat. Yang ngerti katakan amin. Maka sekarang, nomor 1, catatkan, apa yang menjadi visi saudara 3-5 tahun ini? Itu penting. Nah, kemudian, jadi nomor 1 tadi visi dalam 3-5 tahun. Nomor 2, goal. 1 tahun ini apa goalnya? Oh, tahun ini mungkin belum bisa bahasa bagus sekali, tapi udah ngerti lah. 2 tahun ini udah bisa ngomong. 3 tahun udah bisa ngomong, baca, dan tulis. Haleluya. Jadilah itu bagi saudara. Yang mengerti katakan amin. Dan tuliskan kerangka kerjanya. Kerangka kerjanya setiap hari saya berusaha supaya saya bisa belajar minimum setengah jam. Kerangka kerjanya, minggu ini saya beli Alkitab bahasa Inggris dan Indonesia. Supaya saya baca bahasa Inggris, saya lihat sampingnya, saya tahu terjemahannya. Amin. Nah, kemudian setelah ada kerangka kerjanya, mulai doakan, rencanakan, dan kerjakan dengan setia, sabar, dan tekun. Dan kemudian, karena kita harus bertekun, maka harus ada komitmen. Siapa yang mau berkomitmen, katakan amin. Dan dalam komitmen harus ada iman. Amin. Bahwa kalau kita sudah berkomitmen, Tuhan juga tidak akan gagal mengerjakannya. Dan yang terakhir saudara, kalau nanti sudah jadi, siapkan hati saudara untuk kegenapan visi itu. Karena itu akan jadi besar, mulia, dan ajaib. Dalam nama Yesus kau bisa menikmatinya. Adakah saudara diberkati? Sungguh diberkati. Haleluya. Mari buka hati saudara, angkat tangan saudara terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri.